Prakteknya di mana? Di Jogja? Enggak. Di Jogja akalnya waras semua. Anda jadi psikiater, buka praktek di Solo. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber terakhir kita, Bung Rocky. Sebenarnya saya gugup sekali mau tanya kepada Bung Rocky. Mohon doanya ya teman-teman. Itu mau kopi apa susu? Teh boleh. Ini menyambung. Mengatasi kecemasan. Iya. Ini menyambung dengan refleksinya Mas Rimawan tadi ya, soal bagaimana perlu ada perubahan paradigma, bagaimana kita ini terlalu fokus dengan growth ya, pertumbuhan terus, terlalu fokus dengan tadi kita lihat pertumbuhan ekonomi dari GDP, terus kita terlalu fokus juga ingin serba cepat, bahkan sampai di titik kita denial gitu ya Bu, kita memang mungkin kita tuh memang sebetulnya bukan bangsa yang, ya mungkin kita butuh bantuan lah, mungkin bahasa baiknya seperti itu gitu. Nah saya pengen tanya ke Bung Rocky, salah satu frasa Bung di dalam tajuk diskusi kita ini tuh adalah hak generasi. Dan saya merasa dari tadi sepertinya hak generasi ini kurang dieksplor. Nah kalau saya boleh memahami ya soal hak generasi ini, saya memaknainya, nanti boleh dikoreksi juga Bung kalau misalkan ada keliru di situ. Saya melihat hak generasi ini sebagai generational rights. Itu mungkin hak-hak di luar HAM gitu yang diberikan kepada misalkan generasi saya Gen Z gitu atau mungkin generasi Alpha di bawah saya. Mungkin ini paling mudah dipahami kalau kita lihat dalam konteks lingkungan gitu misal Bung. Kalau misalkan generasi saya, kita punya hak atas dan juga generasi selanjutnya, kita punya hak atas clean water, kita punya hak atas udara yang bersih, atas lingkungan yang sehat, kita punya hak jauh-jauh dari deforestasi. Nah ini semua kan dipengaruhi oleh bagaimana mungkin generasi-generasi sebelumnya itu mengambil kebijakan, melakukan action gitu. Nah tapi kalau dalam konteks lingkungan, ini kan tangible, kita bisa lihat. Kalau misalkan mereka asal aja kasih AMDAL, mereka asal kasih izin, kemudian itu babat semua hutannya, kita lihat banjir langsung nyata, disasternya ada. Tapi kalau pendidikan gimana Bung? Saya jujur masih belum begitu kebayang. Kira-kira kalau misalkan para policy makers kita saat ini, ketika mereka menyusun kurikulum kita misalkan, mereka bikin kurikulum merdeka, tapi mereka tidak menggunakan paradigma ada generational rights yang harus dijamin ke depannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Apa resikonya Bung? Saya nggak ada resiko. Karena itu resiko kalian sebagai generasi. Hak generasi, haknya ada, generasinya tidak ada. Kan diterangkan tadi oleh Pak Dokter bahwa kita mengalami depopulasi. Artinya yang disebut bonus demografi nggak ada. Wong anak mudanya nggak bertambah, rahim perempuan nggak mau melahirkan. Kan itu konteksnya kan. Jadi bayangin ada depopulasi tapi berharap ada bonus demografi. Itu contradictio in adjectiva. Yap. Lalu Paris tadi juga terangkan bahwa ada upaya untuk memberi hak pada generasi melalui intervensi anggaran. Anggaran pendidikan 20% tuh. Tapi kita tahu akhirnya yang tadinya apa tadi sebelah sana itu nilai tapi faktnya lain. Normanya adalah 20% untuk pendidikan, faktanya 20% itu diambil untuk dana desa. Okay. Faktanya dana desa itu pindah menjadi MBG. Faktanya MBG berubah menjadi kaos. Faktanya kaos pindah ke UNICEF sebagai laporan pelanggaran hak. That's the reasoning. Jadi dari awal omong kosong untuk bicara tentang bonus demografi. Kalau tadi analisis dari Pak Dokter dan ekonom kita itu betul-betul diperhatikan tuh. Anda mau jadi dokter sekarang, mau ngapain? Mau jadi ginekolog? Jangan. Karena gak ada gunanya jadi ginekolog kan? Kan gak ada kehamilan. Gak ada yang hamil ngapain jadi ginekolog? Dokter kandungan. Jadi Anda kalau masuk ke dokteran, saya anjurkan ambil jurusan psikiater.
Prakteknya di mana? Di Jogja? Enggak. Di Jogja akalnya waras semua. Anda jadi psikiater, buka praktek di Solo. Ya, udah ada tepuk tangan, oke, terima kasih. Jadi kita ada di dalam kesulitan itu untuk membayangkan masa depan. Karena itu tadi apa? Lagunya apa? Pohon apa? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tukang kayu sebentar lagi jadi tahanan. Saya cuma terusin assuming kawan berdua ini. Oke, saya masuk ke hal yang lebih komedian. Yang tadi serius. Kita berpikir tentang hak generasi. Lalu kita mulai melihat bahwa kegelisahan generasi hari ini justru dianggap sebagai subversi terhadap kekuasaan. Karena itu 900 mahasiswa masih ada di tahanan. Loh, ini generasi yang berupaya untuk bring ideas back into the very heart of democracy. 900 orang yang lagi ditahan, itulah yang memungkinkan kita percaya bahwa mereka berpikir, mereka mengucapkan critical overview terhadap keadaan kekuasaan. Jadi paradoks-paradoks ini yang ingin kita bongkar hari ini sebetulnya. Kemarin, tiga hari lalu saya masih kasih kuliah di Jordan, di Yarmouk University. Terus datang mahasiswa yang lagi belajar di situ. Saya tanya, kalian mau pulang nggak setelah selesai dapat beasiswa LPDP itu? Sebagian besar bilang enggak mau pulang. Kita mau, kenapa dia nggak mau pulang? Bukankah dia bertanggung jawab terhadap uang yang diberikan oleh negara? Di mana patriotismenya? Tapi dia berpikir rasional. Kalau saya pulang, saya menikah, anak saya lahir, MBG-nya udah bubar. Karena dananya habis kan. Jadi saya mengerti bahwa bukan sekedar brain drain, tapi brain yang udah ada di luar sana nggak mau drain back ke sini. Hal yang akhirnya saya lihat begitu. Berapa tahun lalu saya kasih kuliah yang sama di Polandia, Warsawa. 2 anak angkat tangan, dua-duanya perempuan, anak ITB. Paroki kami barusan menyelesaikan disertasi. Satu di bidang nuklir, satu di bidang manajemen. Lalu diajukan pertanyaan yang sama. Kalau kami nggak pulang, keterangan etisnya apa? Artinya dia bingung. Kalau dia nggak pulang, dia mengkhianati negara yang membiayai dia. Kalau dia pulang, saya tanya, kalau Anda pulang kenapa emang konsekuensinya? Gini Pak, kalau saya pulang, saya akan kembali ke kementerian, yang bos saya itu tiap hari perintahnya adalah markup anggaran. Dia nggak mau pulang untuk jadi kacung dari pejabat yang tiap kali memerintahkan dia markup. Dia nggak mau pulang karena ekologi korupsi itu belum tuntas di Indonesia. Dilema moral bagi mereka. Mereka ingin mengabdi pada negara, tapi mereka tahu bahwa struktur teknokratis kita lebih banyak dikuasai oleh para koruptor. Jadi moral call di kita hari ini adalah kembalikan lebih awal hak generasi untuk menerangkan pada publik bahwa mereka mampu untuk bersaing di 2029. Jadi apa? Jadi leader. Tapi bagi mereka, buat apa jadi leader di 2029 kalau dari sekarang yang akan bersaing dengan mereka ada para leader, bukan para dealer adanya. Kita mau baca kegelisahan generasi itu. Kita tahu bahwa oke, ada persiapan politik untuk fight ke depan. Tetapi hak generasi bukan terhadap persaingan politik yang sudah didesain oleh regulasi KPU, regulasi undang-undang pemilu, regulasi pemilihan tidak langsung segala macam.
Jadi kalau saya baca dari atas, terlihat ada kegelisahan dari generasi untuk bahkan menagih hak yang diberikan oleh konstitusi pada mereka. Nah kalau itu kita baca di Jogja misalnya, tidak mungkin Jogja mengalami defisit intelektual karena ini ada the community of thought. Ada berapa ribu universitas yang ada di Jogja itu. Sekarang kalau universitas marah, kanalisasinya apa? Nyalek, ikut partai, pasti demonstrasi. Jadi kalau pemerintah, aparat menganggap demonstrasi itu berbahaya, lo mereka yang menciptakan kondisi sehingga pada akhirnya hanya demonstrasi yang bisa diperlihatkan sebagai bentuk partisipasi generasi. Apa yang salah di situ? Jadi saya selalu melihat bahwa kemungkinan terburuk akan terjadi dalam 2-3 minggu ke depan. Sekarang pembicaraan kita hari ini, kita titipkan pada Presiden Prabowo yang besok tanggal 19 akan pergi ke Amerika bertemu dengan Donald Trump untuk urusan Board of Peace. Bisa nggak dia terangkan pada Trump? Sehingga dengan keterangan itu Trump bilang oke, tanpa perlu ada conditional soal pengurangan tarif, silahkan Pak Prabowo pilih ikut dalam BOP atau tidak. Tetapi Presiden Prabowo itu akan deal dengan seorang monster, itu masalahnya. Karena itu pembicaraan tentang BOP betul-betul jadi berbahaya. Kita bicarakan di sini. Presiden memantau isu-isu itu. Tetapi dia tahu pada akhirnya ini isu anak muda yang marah terhadap kebijakan yang diwariskan dari 10 tahun yang lalu. Prabowo itu dapat limpahan air kotor yang udah sampai di dagunya tuh. Air kotor selama 10 tahun, ekonomi politik buruk. Sekarang dia marah-marah tuh. Mestinya dia bilang, saya tahu kalian gelisah. Tapi saya tahu cara menyelesaikannya. Dan kita tahu bahwa 2 senti Prabowo menunduk, air kotor 10 tahun itu masuk ke hidungnya. Tenggelam dia. Tapi politik hari ini tidak didesain untuk membaca arah generasi. Kita nggak dapat ide. Semua talk show itu isinya orang tua tuh. Otaknya, ya kita sedekahi pun nggak sanggup untuk bikin otaknya hidup kembali tuh. Karena di kepalanya tidak ada lagi model berpikir seperti the founding parents kita itu. Mau bertengkar secara akademis. Elit politik Jakarta bergerombol untuk mengintip peluang reshuffle. Idenya apa? Reshuffle bukan isu hari ini. Isu hari ini adalah hak generasi untuk menagih apa yang secara konstitusional dibebankan pada presiden. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan urusan kita, itu urusan kekuasaan. Yang mesti menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah presiden, bukan kita. Karena sumber daya kekuasaan ada di situ. Jadi kita mulai melihat bahwa penting untuk membangun semacam reaksi terhadap, saya pakai istilah aja, potensi otoritarianisme, creeping otoritarianisme. Otoritarianisme lagi merangkak itu bisa terjadi kapan saja. Jadi membackup negeri ini dengan ide, dengan pikiran, dimaksudkan untuk mengembalikan nalar publik itu jadi grammar of the town. Itu pentingnya oposisi, itu pentingnya partai yang beroposisi. Yang sekarang nggak ada, kecuali PDIP. Jadi hal-hal ini yang saya kira bisa membuat kita percaya kalau diskurs ini kita perluas dari Jogja. Kita bisa katakan satu saat bahwa Jogja sudah kembali ke dalam kultur berpikir. Jogja ya, bukan UGM. Kan dalilnya itu.
Jadi sekali lagi kalau pembicaraan semacam ini 3-4 kali kita diseminasi di kampus pasti akan terbentuk critical epistemologi, critical epistemic, komunitas epistemik yang hanya dihidupkan oleh keinginan untuk berpikir, keinginan untuk berargumen secara rasional. Dengan cara itu saya percaya bahwa Jogja bisa menghalangi makhluk-makhluk pragmatis, makhluk-makhluk rakus untuk merampas hak generasi di sini. Saya percaya Jogja tidak akan jadi kandang gajah. Baik, terima kasih banyak Bung Rocky atas insights-nya yang luar biasa. Mungkin kalau misalkan saya boleh reflect dari barusan yang Bung Rocky katakan, yang saya tangkap itu saat ini memang politik di Indonesia itu tidak didesain untuk membahas hak generasi. Jadi kalau kita lihat ekosistem di sini tuh memang sepertinya tidak mendukung untuk perkembangan pemikir. Begitu ya Bung Rocky. Jadi memang tidak mendukung untuk perkembangan pemikir dan juga pada akhirnya para pemikir di sini tidak punya tempat. Tapi tadi Bung Rocky mengajak kita untuk yang saya tangkap jangan takut, kita coba untuk bangun ekosistem epistemik tadi di Jogja. Kita mulai dari Jogja, kita bangun diskusi-diskusi seperti ini untuk kemudian bisa memperjuangkan kembali hak-hak atas pikiran kita, hak-hak generasi kita untuk pendidikan ke depannya. Stop, jangan lanjut. Kalau kamu bicara lanjut, ada foto sebelah kiri bisa jatuh ntar. Mana ada? Nggak ada. Baik, hadirin sekalian, ketiga narasumber barusan sudah mengajak kita untuk melihat tadi mulai dari realitas pendidikan di Indonesia dari kacamata yang berbeda-beda. Oke teman-teman, terima kasih sudah datang di hari Sabtu yang seharusnya bisa kalian pakai untuk jalan, yang kalian pakai untuk nonton. Lagi ada film bagus apa sekarang? Jumbo. Dari sebelum Lebaran. Gue bilang sekarang. Tapi emang bagus Jumbo. Ada yang belum nonton Jumbo? Belum mas. Nonton sekarang. Ya, abis ini nonton sekarang. Biar kalah KKN Desa Penari. Masa itu film terlaris. Yang belum nonton Jumbo lagi ada? Ya Allah, kenapa? Ada trauma dengan yang gendut-gendut gitu? Dari semester 4 sampai semester 6 ya? Berarti pengantar ilmu ekonomi, mikro makro udah belajar dong? Sudah, beneran? Oh, ya udah gue tanya kalau kayak gitu. Gue mulai dari Askan Nur Sultan, akuntansi. Mana Askan? Ah, mikroekonomi itu apa Askan? Ekonomi mikro itu apa ya? Dia tuh lebih ke rumah tangga ekonomi, produksi konsumsi rumah tangga, kurang lebih kayak gitu, ya kan? Kenapa lu ragu? Lu bener loh, tepuk tangan lo buat Askan. Tapi mungkin perlu ditajamin sedikit. Berarti oke, di atas ekspektasi gue tuh. Berarti itu buruk dong kalau di atas ekspektasi gue. Lu jangan seneng kalau itu. Berarti gue salah. Ternyata lu bisa gitu. Nah, buat setelah Askan, Hazem. Makro apa Zem? Makro itu ekonomi mempelajari ekonomi secara general, keseluruhan. Atau secara luas. Oke. Lebih spesifik lagi? Oke. Tepuk tangan dong buat. Nah, pertanyaan terakhir buat Shelly Elvi Diana Saloan Simamora. Ya. Apa dasar ilmu ekonomi? Kenapa ilmu ekonomi itu bisa ada? Ilmu ekonomi ada kan karena kita sehari-hari menggunakannya juga kan, kayak misalnya dari contoh kecilnya kayak transaksi aja, kayak kita transaksi setiap hari tuh pasti kan itu juga dasarnya dari ilmu ekonomi. Nah, kita perlu mempelajarinya juga untuk kebutuhan kita sehari-hari juga. Oke. Ada yang lain yang inisiatif untuk menjawab apa dasarnya kita belajar ilmu ekonomi? Iya, Rio. Mungkin sedikit yang saya tangkapin, kenapa ilmu ekonomi itu harus ada dan harus dipelajari, karena kita tuh mempelajari suatu hal dengan sumber daya yang terbatas,
tapi dengan kebutuhan yang terbatas mas. Oleh karena Oke. itu dibutuhkan. Oke, menarik. Nggak salah juga. Si Elsa ya namanya? Hah? Sally. Kok jadi Elsa mas? Do you wanna build snowman? Oke, ada lagi yang mau memahami, yang mau mencoba untuk menjawab apa dasar kenapa ilmu ekonomi itu diciptakan, teman-teman? Gue ngomong ini beberapa hari yang lalu kok. Ada yang nggak follow Instagram gue? Kalau nggak follow keluar, tolong. Ada lagi, ayo dong. Ini enak loh, kelasnya nggak ada nilai, nggak ada penilaian aktivitas, nggak ada PR, nggak ada beban apapun. Jadi kalau kalian sudah meluangkan, ini pilihan kalian kan ada di sini di Sabtu kan, ya nggak? Bukan kewajiban dosen kalian nyuruh kalian di sini. Jadi, ayo dong. Ya. Siapa tadi namanya? Hazim Makarim. Oh itu Nadim. Oke, sorry. DC ya. Oh itu Sazam, sorry. Ya Hazim, yuk. Ya, mutu. Ekonomi distribusi manusia ya dasarnya kan kita dulu kita ikut pakai sistem barter ya. Jadi kita pakai jual beli, dan kalau misalnya jual beli aja nih itu mungkin banyak apa ya kekurangan atau minus, jadi dibuatlah satu sistem yang mungkin sistem ekonomi ya. Mungkin Ya, benar, nggak apa-apa, nggak salah. Azim, ada lagi? Satu lagi? 1, 2, 3. Mbak siapa? Nah, yang nggak kelihatan dari saya, Mbak yang itu, baju putih. Nah, dia. Siapa namanya? Liza apa? Haliza. Artinya? Nggak tahu. Nah, itu PR pertama itu. Tanya. Ya, Haliza apa? Astaga. Iya, kenapa ilmu ekonomi itu ada? Kalau kita kan awalnya kan namanya manusia pasti butuh proses transaksi, terus kita juga butuh konsumsi, terus ada aja pemenuhan kebutuhan. Jadi pemenuhan kebutuhan itu bisa dilakukan ketika adanya transaksi. Nah, transaksi itu dasarnya bisa digunakan dari ilmu ekonomi. Oke. Tepuk tangan dong untuk teman-teman semua. Nah, sekarang mari berarti kita belajar dari paling dasar banget. Oke? Kita belajar dari kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi dan kenapa ekonomi itu menyenangkan sebenarnya. Tapi pengajar kita membuat ekonomi itu jadi monster yang sulit dan sesuatu yang sulit kita terima di kepala kita sendiri. Padahal kalau kita bisa pelajari, nggak menjamin kita bisa jadi kaya. Tapi kalau kita nongkrong di warkop nih, ya asik lah gitu kan. Bisa gitu ngomong enak gitu, tanpa dianggap sotoy gitu atau annoying gitu. Lu tau nggak sih orang sotoy? Kosong tapi banyak betul omongnya, ya kan? Semua dari kita pasti pernah ketemu orang itu, ya Allah. Dan kita menghindari untuk jadi orang seperti itu, ya belajar ilmu ekonomi, teman-teman. Gitu. Ada yang nebak umur gue berapa? 27. 38. Wah, penghinaan. Ketuaan, bos. 34 tahun. Ya, dibilang anak muda juga enggak, dibilang orang tua enggak. Jadi gini, intermezzo ya. Ekonomi, dari semua penjelasan teman-teman, kita simpulkan dengan satu kata. Ekonomi itu berasal dari scarcity, keterbatasan. Nah, ini dasar kenapa ilmu ekonomi itu tercipta. Karena manusia memiliki yang namanya keterbatasan. Karena sumber daya itu terbatas, teman-teman, tapi kebutuhan manusia itu tidak. Oh ya kan, ini terbatas nih kan. Kebutuhan manusia itu tidak, nggak bisa sampai sini ya. Oke, ini kebutuhan kita bertambah. Sementara ini segitu-segitu aja, maka lahirlah yang namanya ilmu ekonomi. Supaya kebutuhan kita yang terus meningkat ini
itu bisa terakomodir dengan sumber daya yang semakin terbatas ini. Nah, untuk itulah orang mempelajari yang namanya ilmu ekonomi, teman-teman. Pertanyaannya, bisakah atau keterbatasan diatasi? Ada yang mau jawab? Menurut saya, Siapa namanya? Aziz, Aziz, oke. menurut saya keterbatasan itu tidak bisa secara, kalau kita memandang dari jauh, itu nggak bisa diatasi atau gimana, tapi lebih bisa di-prevent atau lebih ke apa ya, ke mitigasinya, atau lebih nyicil lah gitu ibaratnya. Kita misalkan punya duit 100 tapi ujung-ujungnya kan akan habis gitu kalau misalkan kita nggak ada pendapatan, yang dimana keterbatasan ini kan ada sumber daya alam, sumber daya manusia gitu. Mungkin dari sisi sumber daya alam ya selama-kelamaan gitu kita akan habis, makanya sekarang pun banyak energi atau bahkan yang dicari secara alternatif gitu. Oke, Jadinya kalau misalkan kita ngomongin keterbatasan misalkan sumber daya alam gitu, secara jangka panjang atau nanti gitu, itu akan tetap habis. Oke. Menarik jawabannya Aziz. Ada yang mau nyoba lagi? Nah, gue tanya ke lu, Ziz. Semisalnya gue Timothy Ronald nih, ya kan? Goblok lu ya, gitu. Nah, gue Timothy Ronald, duit gue 1 triliun. Berarti keterbatasan gue udah hilang dong, duit gue udah 1 triliun. Benar atau enggak? Tadi apa pertanyaannya? Kan orang sering bilang keterbatasan itu, misalnya lu cuma punya duit 1 juta nih, sementara lu punya pengen Yeezy misalnya atau Air Jordan, tapi lu pengen juga nonton konser. Nah, kalau misalnya gue punya 1 triliun, berarti keterbatasan gue udah nggak ada dong. Salah. Karena gue tetap nggak akan ada di 2 tempat bersamaan. Tetap aja gue akan membuat sebuah pilihan. Karena gue nggak bisa ngulangin waktu. Karena gue pernah nuduh temen gue salah nih. Udah terjadi, temen gue sakit hati. Mau gue sekaya apapun, gue nggak akan bisa pernah mundur ke masa lalu. Itu juga bentuk keterbatasan. Gue merasa tidak happy walaupun mobil gue McLaren misalnya. Itu keterbatasan. Atau gue ngerasa tidur gue kurang misalnya setelah gue bekerja. Itu keterbatasan. Kita nggak bisa ada di tempat yang sama di waktu yang bersamaan. Kita nggak bisa mendengar musik yang sama di waktu yang bersamaan. Kita tidak bisa mencintai orang yang sama di waktu bersamaan. Enggak, ini ya, beberapa orang melakukan pembenaran atas itu. Ya, itulah bentuk sebuah keterbatasan. Jadi, yang namanya scarcity ini, itu bukan sesuatu yang dihilangkan, teman-teman. Tapi, itulah keadaan yang secara natural hidup selama manusia masih memiliki kebutuhan dan nggak perlu ditakuti. Justru scarcity ini akhirnya membuat kita terus bertahan hidup dan berevolusi. Jadi, sapiens seperti sekarang yang penuh dengan produktivitas dan inovasi gitu. Jadi kata namanya scarcity itu bukan untuk dihilangkan ya, tapi dihadapi. Itulah yang membuat manusia terus tumbuh. Nah, kalian belajar ekonomi awal kuliah kayak gini nggak? Nggak, langsung dibacain bukunya aja. Itulah kenapa gue bikin institut. Udah difoto belum? Jangan pura-pura nyatat kalian. Udah catat ya. Oh, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak apa-apa, pertanyaan yang kritis bagus. Sebodoh-bodohnya pertanyaan itu lebih baik daripada tidak bertanya loh teman-teman. Karena mindset bertanya itu tanda ketidakmampuan. Ketidakmampuan adalah hal yang memalukan, itu sesuatu yang salah. Akhirnya kita memilih untuk diam dan jadilah Indonesia seperti sekarang. Ya kan? Kalau kata Wapres itu giliran kita, Bos. Hidup Jokowi, ya. Ayo bertanya yuk, ini dasar banget nih. Ayo Rio. Mungkin mau tanya soal, karena kan ini tadi dasar ilmu ekonomi Mas. Ilmu ekonomi itu ada untuk menentukan satu pilihan dari banyaknya pilihan-pilihan dan keterbatasan. Nah, kalau sebenarnya keterbatasan yang membuat atau mungkin kelangkaan-kelangkaan yang membuat ilmu ekonomi itu ada, dan seandainya kelangkaan itu udah habis, ilmu ekonomi bakal tetap ada. Enggak, kelangkaan itu enggak akan pernah habis, akan ada kelangkaan baru lain. Jadi gini, itu satu. Kedua, itu baru tidak berlaku lagi kalau manusianya yang habis. Karena dasarnya kebutuhan. Make sense? Iya kan? Dia itu nggak pernah berarti buat lu kalau dari awal lu nggak sayang. Jadi jangan sayang. Iya lagi. Oke, benar, bagus. Pertanyaan bagus nih. Ada lagi? Yap. Tadi kan saya bilang kalau misalnya kelangkaan itu nggak bakal habis.
pasti ada kelangkaan baru. Iya. Itu udah pasti dunianya atau emang manusia itu yang effort ya buat nyari kelangkaan baru tersebut? Sampai saat ini itulah yang terjadi. Gitu. Apa hal yang menurut lu dulu nggak langka? Kelangkaan itu pasti ada, barangnya yang pasti habis. Berbeda loh. Jadi akan ada kelangkaan baru. Hari ini air minum apakah langka menurut kita? Ya coba kalian ke Zimbabwe sana. Atau kalian ke Kongo. Atau ke daerah Afrika sana. Itu sudah jadi barang langka. Apakah itu bisa jadi barang langka di kehidupan kita nantinya? Sangat bisa. Manusia, bahkan manusia itself gitu. Kalau kalian ke Jepang, ke daerah-daerah yang bukan pada penduduknya ya, ke pulau Hokkaido lah misalnya, ke daerah-daerah itu. Yang paling sulit ditemukan itu manusia. Karena semakin sedikit kan. Akhirnya karena manusia termasuk faktor produksi, ya ekonomi nggak tumbuh. Makanya gue pernah bilang di UGM, Thanos itu nggak belajar ilmu ekonomi, makanya dia bikin kayak gitu. Coba dia belajar kayak gitu. Nggak akan tuh dia balance. Resesi, bos. Manusianya hilang setengah. Sumber daya nggak segitu banyak, padahal manusia itu adalah faktor produksi itu sendiri. Jadi nggak mungkin. Selama ini ya itulah yang terjadi. Kecuali matahari terbit dari barat. Nah, itu beda lagi. Gitu, Oke, ada lagi? Iya. Terus kalau kita kan sebagai manusia, kita tuh ada cara gak sih untuk menghadapi atau mengatasi kelangkaan itu tersebut? Oke, ini pertanyaan menarik karena bridging ke pembahasan selanjutnya. Menghadapi scarcity, teman-teman. Ada 3 poin dalam menghadapi scarcity ya. Yang selama ini dilakukan peradaban umat manusia. Pertama, itu efisiensi. Nanti kita kasih contohnya masing-masing. Kedua, inovasi dan teknologi. Ketiga, prioritas. Gue tuh disleksia ringan BTW. Jadi kadang tuh nulis kebalik-balik kayak gini. Jadi mohon, tapi pengennya nulis ya, itulah orang nggak tahu diri kan. Nah ini 3 hal inilah cara manusia menghadapi yang namanya kelangkaan atau scarcity. Pertama efisiensi, inovasi, ketiga skala prioritas. Efisiensi misalnya ketika lu tahu air ini langka, inilah air lu terakhir untuk hidup. Ketika air ini habis maka kehidupan lu akan habis. Nggak mungkin kan lu minumnya. Tentu ketika itu sudah semakin kering, oh udah nggak tahan baru lu minum. Karena lu harus benar-benar efisien mempertahankan nyawa lu untuk bertahan. Nah, kedua, inovasi dan teknologi. Akhirnya karena lu tahu nyawa lu tinggal segini, lu try to create something, mesin pembuat air yang bisa menduplikasi ini. Artinya apa? Artinya lu punya 4 botol. Hidupnya jadi lebih panjang, ya kan? Nah, dalam konteks yang lain bisa dilihat. Dulu, handphone itu barang yang sangat mahal, teman-teman. Kenapa barang ini bisa jadi murah? Karena teknologi membuat harga produksi itu jauh lebih murah. Sehingga lebih banyak, semakin banyak barang itu bisa diproduksi, maka harga akan semakin terkendali, stabil. EV yang baru-baru inilah fenomena baru yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. EV, mobil listrik. Tahun 2019, jangan jauh-jauh. 2019 kalian udah lahir kan? Ya, 2019 ngelihat EV itu, wadaw. Ini pasti Tesla nih, pasti MMA. Nah, sekarang ada yang dijual 90 juta dari Vietnam. Itulah teknologi. Nah, terakhir skala prioritas. Inilah yang masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya lu punya duit 3 juta. Misalnya lu punya, nah ini juga akan kita bicarakan di opportunity cost ya. Misalnya lu punya duit 3 juta. Satu, lu beli sepatu yang lu sukain banget. Apa sepatu yang paling bagus sekarang? Ada yang suka sepatu di sini? Atau jersey ori lah. Jersey ori apa yang paling pengen lu beli, Mas? Susah gua kalau kasih contoh itu tuh susah. Harganya inelastis ya. MU apa? MU tahun berapa? Pemainnya siapa? Ya Ronaldo paling keren. Oh, gua kira lu bakal jawab
Cantona gitu ya kan, atau Dennis Irwin gitu. Oh, bener Ronaldo. Selisih umur kalian sama gue berapa sih? Gue tuh ngerasa gue udah gede waktu Ronaldo di MU tuh. Oke lah, Ronaldo tahun 2008, berarti sponsornya AIG ya kalau nggak salah ya, AIG. Itu champion terakhir MU ya, 2008. Penalti pula, untung ada Janteri. Nah, lu harga jersey itu berapa? Mas siapa namanya? Mas Salman. Harga jersey itu berapa kira-kira di pasaran? Ada yang tahu nggak? Bisa nambah 400. Oh, murah betul karena MU ya. Masa 400 sih? MU sih MU, tapi 500 lah. Katakan mungkin nggak kalau harganya 2 juta gitu? Enggak. MU ya? Oh ya. Oke lah, kita bulatin 2 juta harganya gitu kan. Lu punya duit 2 juta, tapi 2 juta lagi lu butuh nih karena lu mau bayar SKS kuliah. Mana yang lu pilih? Jelas SKS. Nah, itulah yang namanya skala prioritas. Nanti kita masih pakai contoh yang sama. Oke. Gimana Mbak Elsa? Shirley? Mbak Lili? Oke. Kok gue ingatnya Frozen ya? Do you wanna build snowman? Oke. Ini pertanyaan bagus dari Mbak Lili. Gimana? Masih ada yang kurang? Udah. Nah, inilah cara manusia menghadapi namanya scarcity. Oke? Ada yang nonton One Piece di sini? Ada yang nonton? Coba angkat tangan nonton One Piece. One Piece. Come on. Jujutsu Kaisen. Oke. Anime apa yang kalian tonton atau manga apa? Naruto. Ada yang nonton Naruto di sini? Naruto enak nih contohnya. Oh, lumayan banyak. Nonton, Mbak? Siapa karakter favorit? Boruto, bukan? Oh, Sasuke ya. Sekarang jadi pohon gitu. Jadi pupuk dia di Boruto. Oke. Kalau contohnya Naruto. Oke, gini. Kita masih bahas scarcity. Kayak gimana ya gambar Naruto? Date bayo gitu ya. Katakan ini Naruto. Ah, ini mah logo YouTube bukan Konoha. Konoha tuh ke kiri atau ke kanan sih? Gini ya? Gini ya? Oh, kebalik gini. Bukan. Itu Konoha ya. Oke. Lupa kok. Ini Naruto. Nah, anggaplah ini Naruto. Ya, gede palanya ya kan. Ini. Ada ini Boruto. Ini Super Saiyan 2. Ayo udahlah ya. Anggap aja Naruto kecil lah. Ya, ini Naruto nih. Kok kayak Doraemon jadinya? Nah, Naruto keinginannya apa teman-teman? Jadi Hokage. Tujuan dia jadi Hokage. Apa aja yang dia butuh untuk jadi Hokage, teman-teman? Kebutuhan need-nya? Keinginan ini, sorry, keinginan dia jadi, mimpi dia jadi Hokage, keinginan, kebutuhan dia untuk menjadi Hokage apa aja? Kuat. Kakashi lemah kok. Lulus Jonin ya. Kayaknya nggak harus deh. Hashirama nggak lolos. Tapi ya udahlah, lulus Jonin. Oke, apa lagi? Bacot no jutsu, bukan. Kebutuhannya tadi juga apa tadi? Ada yang bilang pengakuan. Nepotisme. Iya kan? Iya nggak sih? Luffy itu bisa kuat karena bapaknya Dragon, kakeknya Guard. Dia bapaknya Minato. Ya udah, tapi nggak usah kita masukin ini. Ya TTA aja lah. Apa lagi? Ninjutsu. Politik. Naruto berpolitik, bos. Agak bodoh aja tapi.
Nah, kelangkaan yang dia harus hadapi apa? Kelangkaannya. Satu, dia di awal episode lemah, bodoh, bapaknya udah meninggal. Oh ya kan, nggak bisa nepotisme. Hiruzen korupsi. Masa anak UKG hidupnya miskin, lu bayangin lah. Emang parah Konoha itu. Lemah, bodoh, terus miskin, dijauhi, gak punya sosial kapital ya, dijauhi, bau, apalagi. Nah, ini kelangkaan yang dihadapi oleh Naruto. Sedangkan kebutuhannya kayak gini. Akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan yang namanya inovasi, efisiensi, terus dia melakukan skala prioritas, dia mempelajari jutsu untuk bikin dia tambah kuat, dia cari orang-orang yang bisa deket sama dia mulai belajar cara motivasi ala Mario Teguh, dan akhirnya dia bisa jadi Hokage. Itulah scarcity. Itulah prinsip dasar ekonomi. Dan lu tahu, dalam 1 jam manusia itu bisa membuat 2000 keputusan dalam hidup kita, dan itu semua adalah perilaku ekonomi. Jadi ekonomi itu nggak melulu soal angka, kurva, data, table, definisi KBBI yang dibacain sama guru-guru kita, bukan. Ekonomi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika lu memilih untuk datang ke kelas ini atau pergi ke Margo City misalnya, itu adalah sebuah keputusan ekonomi. Walaupun sebenarnya mungkin kalian menyesal. Oh, di Margo City kalian bisa mendapatkan hiburan dan cuci mata. Di sini melihat om-om parubaya ngajar gitu. Tapi ya itulah keputusan ekonomi, dan kesempatan kalian ke Margo City itu yang terbuang, itulah yang disebut sebagai opportunity cost atau biaya peluang. Dan kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu opportunity cost. Iya, Doraemon ini. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Yap. Mau nanya Mas, kan tadi kan untuk menghadapi scarcity itu ada prioritas ya. Itu bagaimana jika keterbatasan itu kita dihadapi 2 skala prioritas itu yang sama-sama yang penting? Oke, ini kita bahas di opportunity cost. Nih, ini menarik nih. Itu namanya ada cost benefit analysis. Dan itu pasti kalian sudah pelajari, tapi kalian main handphone. Atau kalian disuruh bikin grup presentasi satu-satu. Gurunya yang main handphone. Antara 2 itu aja lah pilihannya. Oke, kita ngomongin soal opportunity cost. Inilah alasan kenapa gue nggak suka pakai slide, karena nggak ada proses belajar mengajar di situ. Makin lama, makin sering gue lihat, gitu, entah dari gue sekolah atau gue kuliah, akhirnya projector itu cuma membuat format yang sama dengan dalih pengen keterlibatan langsung mahasiswa. Akhirnya mahasiswa dibuat kelompok suruh presentasi. Yang ngajar nggak peduli, mahasiswanya sendiri nggak peduli. Yang penting gue lakuin, betul? Dan itu masih terjadi ya sampai sekarang. Ya itu pengalaman gue pribadi, dan itu terjadi dimanapun, bahkan di kampus bagus sekalipun gitu teman-teman, dimanapun. Dan itu sesuatu yang gue against juga sebenarnya, gue tentang juga, karena interaksi dengan mahasiswa itu nggak seharusnya lu bikin kelompok doang, lu ajak mahasiswanya ngobrol juga interaksi. Dan itu bahkan jauh lebih efektif karena mereka terlibat dalam proses belajarnya. Gitu. Walaupun tulisan gue jelek ya. Tapi seenggaknya gue mencoba, at least lu hargain lah gitu, effort gue gitu. Kalau lu nggak bisa suka sama gue gitu. Ada yang pernah kayak gitu ke ceweknya? Lu ya? Nggak, kagak. Cewek ada yang pernah kayak gitu ke cowoknya? Ah, bohong. Ya, gue pernah kayak gitu sih. Oke, opportunity cost teman-teman. Atau biaya peluang. Ya, dari tadi udah mulai kita teasing ini ya. Biaya peluang ini. Saya kayak tadi milih datang ke sini, nggak pergi ke Margo, berarti kan ada cost yang lu buang. Ada kesempatan yang lu buang. Lu milih untuk kuliah tadi daripada beli jersey Ronaldo yang murah itu cost yang hilang. Lu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jersey. Nah, apakah itu bisa dihitung? Bisa. Tapi yang dihitung dalam opportunity cost itu bukan cuma uang dong, teman-teman. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kesempatan. Future.
waktu, tenaga, dan sebagainya. Dan sebenarnya sulit ditentukan mana pilihan lebih baik dan lebih buruk. Karena setiap orang punya prioritas yang berbeda-beda. Masalahnya nggak setiap dari kita itu mikirin ada yang namanya prioritas. Keputusan kita ambil by impulsivitas, teman-teman. Kenapa? Karena balik lagi, sistem otak kita bekerja dengan dua sistem. Sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu cepat, intuitif, spontan, naluri gitu. Tapi margin errornya tinggi. Sistem 2 itu lambat. Tapi dia berpikir analisis, data, lebih presisi. Nah, itu otak kita bekerja. Dan itu yang seringkali membuat kita salah mengambil keputusan. Yang kita lihat kulit luarnya doang. Kita nggak lihat dalamannya seperti apa. Dan kita menyimpulkan sesuatu yang pada akhirnya merugikan kita sendiri. Misalnya contoh tadi, kayak jersey 2 juta Ronaldo sama peluang investasi dengan return 5%. Ya kan? Nah, ada 2 contoh misalnya. Satu jersey Ronaldo, gitu ya. Ronaldo 7. Penaldo. Ayo udah, itu. Sama return 5%. Investasi duit lu 2 juta nih. Mas siapa tadi namanya? Salman. Salman milih mana? Investasi menarik sih, Mas. Lu nggak sesuka itu sama MU berarti ya. Oke. Investasi menarik berarti lu milih 5% ya? Iya kan? Nah, opportunity cost, biaya yang hilang dari pilihan lu adalah kesempatan untuk punya jersey Ronaldo yang biasa aja ini gitu. Dengan duit 2 juta. Tapi kalau lu milih jersey, maka biaya yang hilang adalah 5% dari investasi ini. Nah, itu bisa dihitung nominal. Investment. Itulah opportunity cost yang harus lu opportunity cost yang lu harus keluarkan. Nah, pertanyaannya sekarang, ada lagi fans MU di sini? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Berarti milih 5% semua nih? Nah, ini sebenarnya bukan pilihan yang 100% akan baik gitu loh. Misalnya ketika gue milih jersey Ronaldo, saking cintanya gue sama gitu kan. Dan ternyata Ronaldo meninggal besoknya di tanggal yang sama dengan Ronaldo pakai jersey ini di final yang lawan Chelsea. Maka harganya bisa naik deh. Ya kan, itu satu kemungkinan. Kedua, karena gue suka banget, produktivitas gue meningkat. Kebahagiaan gue meningkat. Gue senang, gue happy. Ini kayak achievement buat gue, kayak self reward buat gue. Gue bisa beli nih dengan jerih payah gue sendiri jersey Ronaldo Ori 2008 MU Chelsea gitu. Gue pamer gitu kan. Dilihat misalnya sama Coach Justin kesel, gue seneng. Ya kan? Banyak keuntungan yang gue dapat. Itu bisa juga jadi pilihan yang baik. Dan akhirnya gue bisa generate money lebih dari 2 juta ini. Itulah kenapa namanya opportunity cost atau biaya peluang benar-benar harus dihitung, teman-teman. Seberapa akurat kita menghitung yang namanya opportunity cost. Gitu, teman-teman. Makanya ada namanya cost benefit analysis. Dari hal yang paling sederhana kayak tadi sampai hal paling rumit. Memutuskan untuk membuka cabang baru perusahaan atau menambah faktor produksi. Semuanya dihitung by cost benefit analysis. Dan indikatornya dan yang jadi aspek perhitungan itu benar-benar harus kita rigid nih. Yang mana yang baik buat kita, yang mana yang tidak. Misalnya, contoh paling ekstrim. Gue punya kebutuhan nih, misalnya gue punya kebutuhan untuk beli kamera baru untuk kantor gue supaya gue lebih produktif, ya kan? Supaya lebih bagus tayangannya. Tapi di hari yang sama, di momen yang sama, gue waktu pegang duit itu Eminem konser di Indonesia. Maka jelas tanpa berpikir ulang gue bakal lebih milih Eminem konser di Indonesia. Karena selama gue 34 tahun dia belum pernah konser di Indonesia. Belum tahu umur gue 70 tahun dia masih hidup, satu. Belum tahu dia bakal konser lagi ke depannya. Nah, itu salah satu mungkin secara dari luar, wah ini bukan keputusan yang benar nih. Tapi ya ketika kita hitung dalamnya, oh
ini jadi masuk akal. Itulah kenapa cost benefit analysis itu harus di rigid ulang. Tapi jangan sampai kita terjebak yang namanya cognitive bias yang kayak gue bilang tadi. Lu akhirnya melakukan pembenaran atas keputusan lu. Lu bilang kayak tadi contoh jersey, bikin Ronaldo, gue bikin produktif, akhirnya semua pilihan lu konsumsi, gue seneng kayak gini bikin gue lebih produktif, ujung-ujungnya enggak, lu check out lagi. Iya kan? Lu check out lagi, lu bikin pembenaran. Nah, di situ kita harus berhenti tuh. Dulu gue ngomong kayak gini dan akhirnya enggak, berarti harus ada metode lain yang gue ubah. Nah, gini lagi teman-teman, otak kita tuh bekerja sangat-sangat simple sebenarnya, tapi kita sulit atau kita jarang memahami bahwa cara kerjanya demikian. Bicara soal posibilitas kehidupan dan kematian. Kalian dengar peluang matinya 20%, itu besar kan? Tapi ketika kalian ini peluang hidupnya 80%. Kalian lebih tenang kan? Kayak gitu lah otak kita bekerja. Padahal itu secara statistik itu sama. Wah, tenang aja peluang hidupnya 80%. Berarti peluang mati lu 20% nih. Gede. Kedua, kita itu lebih takut rugi daripada untung. Lu ketika dibilang ini bisa untung 20%, ini lu bisa untung 5.000 nih. Atau dibilang lu bisa rugi 5.000. Lu gimana caranya nggak rugi? Karena itu namanya loss aversion. Dan itu udah muncul dari nenek moyang kita. Karena survival mode tadi. Dari berburu dan meramu. Kayak gitulah cara kita mengkonfirmasi realitas dalam kepala kita. Dan itu sangat berpengaruh dalam ekonomi. Dan ini mungkin belum masuk kurikulum ekonomi sekarang. Makanya salah satu buku ekonomi yang wajib kalian baca namanya Behavioral Economics. Karena dalam ekonomi klasik itu selalu dipahami bahwa keputusan ekonomi itu diambil dari keputusan yang rasional. Padahal tidak selalu rasional. Ya lu bisa neraktir orang, lu bisa ngejar cewek yang bener-bener udah dari jelas. Dari awal ini nge-WA lu cuma satu huruf. Lagi apa? Makan. Kamu suka nonton nggak? Enggak. Nah, lu, ini kayaknya nih. Kalau gue ajak nonton bisa nih. Gue beliin rumah bisa nih. Gue beliin mobil bisa nih. Ya, itu irasional kan. Dari awal tuh lu udah sadar lu tuh ditolak gitu. Ayolah, come on lah. Mick Jagger aja nggak bisa dapetin apa yang dia mau gitu. Tapi lu denial deh. Kayaknya gue oke deh. Gitu. Ya yang cuman butuh settingan dikit-dikit nih gitu. Akhirnya sudah makin banyak keluar. Rumah lu udah beliin ya kan. Mobil lu udah beliin ya. Cewek bilang aku tuh lagi nggak bisa serius. Seminggu kemudian dia jadian sama orang lain. Nah itu terjadi dari zaman gue dulu, bahkan zaman bapak gue sampai zaman kalian sekarang. Begitu juga dengan perempuan ke laki-laki ya kan. Ya laki-laki selalu kayak gitu. Apapun hal buruk tentang laki-laki, percayalah itulah yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Ngakunya tidur, ternyata push rank. Aduh, aku udah ngantuk banget, yang itu bohong. Kalau ada cowok, ada yang punya pacar di sini ya, kalau cowok lu udah bilang, aku ngantuk banget nih, besok aja ya. Enggak, dia nggak ngantuk. Dia punya agenda lain. Gue bisa pastikan. Karena kalau dia ngantuk, dia nggak akan bilang dia ngantuk, dia tidur. Udah, itu kalian catat masing-masing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dan ini baru materi dasar ekonomi, baru dua subbab kan. Tapi emang harus dijelasin kayak gitu, jadi orang paham ekonomi itu apa. Bukan cuma soal angka, statistik, data gitu. Gitu loh teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin kembali lagi ke beberapa poin materi sebelumnya soal inovasi dari scarcity itu. Yap. Kan sempat beberapa kali beredar suatu informasi yang bilang bahwasanya inovasi itu muncul dari scarcity Mas, dari kebutuhan kita terkait dengan teknologi dan sebagainya gitu-gitu. Atau enggak mungkin dari penindasan, misalnya gini, kenapa sih ilmu untuk berburu itu muncul karena kebutuhan orang-orang untuk makan dan sebagainya gitu-gitu. Atau enggak permasalahan terkait dengan kelangkaan binatang misalnya. Iya. Nah, kalau misalnya kita bicara dalam konteks Indonesia sendiri, kita tuh masih belum banyak inovasi banget Mas gitu, masih tertinggal dengan negara-negara di sekitar kita. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya kita itu butuh dihadapkan dengan suatu masalah dulu atau enggak, atau ada metode implementasi lain supaya inovasi itu muncul Mas?
Inovasi itu tidak, inovasi pasti selalu mengakar dari problem. Nggak mungkin lu melakukan inovasi kalau masalahnya nggak ada. Nah, di Indonesia apakah problemnya ada? Banyak. Banyak. Nah, inovasinya minim. Nah, itulah yang membuat salah satu, bukan, gue ngomong sekali lagi karena di ruang kelas ya, gue nggak punya kebutuhan untuk pro siapa atau kontra siapa. Karena ini ketika gue bikin konten ini dan gue ada di ruang kelas, itu masih ada loh, masih ada yang komen, wah pro Jokowi ternyata. Gue kecewa gitu nih. Ya gue hidup nggak untuk memuaskan kalian sih gue. Ternyata padahal gue lagi ngejelasin pola komunikasi politik ya, yang teorinya ada, ininya ada gitu. Kita ngasih sampel contoh, wah pro pemerintah. Ternyata sudah ditekan sama Deddy Corbuzier gitu. Kenapa jadi Deddy Corbuzier? Tapi oke, ini gue jelasin. Itu salah satu dari sekian banyak masalah di government dari dulu sampai sekarang. Ya kita punya banyak masalah tapi inovasi minim. Tapi inovasi minim ya karena satu, secara kapasitas kita lemah sekali. Uangnya itu nggak ada untuk inovasi. Bukan karena uangnya nggak ada, tapi untuk inovasi itu porsinya cuma 0,2%. Apa yang bisa kita harapkan? Dan produk inovasinya pun yang ada itu nggak pernah bunyi. Karena kan ketika lu mau bikin satu produk, lu kan butuh inovasi. Dan ketika lu butuh inovasi, lu butuh riset and development, yang mana itu menelan biaya kan. Pasti ada error sampai produk itu bisa siap pakai. Ya enggak? Unsur keselamatan, efektivitas, dan lain sebagainya. Nah, dari dulu pemerintah kita nggak pernah concern soal itu. Tapi kalau kita bicara bigger picture-nya sendiri juga, era ini udah bergeser dari industri ke komunikasi. Kita di industri itu berhenti di awal stage. Mau gimana pun kita ngejar, kita nggak akan pernah bisa ngimbangin yang namanya Cina atau Vietnam. Artinya, kita butuh tindakan luar biasa nih, teman-teman. Supaya kita bisa survive. Dengan keadaan seperti ini, alih-alih, ya syukur-syukur bisa naik ketika ada tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan, yang tentu dengan perhitungan, yang bisa meningkatkan dan memperjelas status ekonomi kita. Jadi, itu yang terjadi sekarang. Misalnya, dipaksa pun kita industri sekarang. Semaksimal-maksimalnya 50 tahun, kita mungkin baru kayak Vietnam hari ini. Karena segitu jauhnya kita tertinggal. Cuma, ketika gue teliti lebih dalam lagi, gue telatah dalam lagi, kemajuan itu tetap diperlukan, progresi pembangunan dan progresi industri itu tetap dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena itu bisa menekan harga, membuat ekonomi lebih stabil dan membuka lapangan pekerjaan. Yang mana itu jadi fundamental dasar makroekonomi kita dan makroekonomi dunia tentunya. Tapi di satu sisi harus ada sesuatu tindakan yang sifatnya alternatif, ekstrim, tapi bisa benar-benar jadi motor atau insentif dalam perekonomian saat ini. Jadi gue mikirnya, oh ya udah, industrinya tetap jalan, tapi fokus lain. Kayak gimana sih kita membuat ekonomi ini lebih baik? Jadilah sebuah manifesto waktu itu. Ya mungkin suatu hari gue tulis lah, kayak gimana negara bisa berkontribusi untuk, kayak gimana seharusnya negara berjalan dengan kondisi seperti sekarang. Cuman ya sampai detik ini belum matang dan masih gue tulis. Itu sih, itu hambatan yang kita hadapi sekarang. Dan semoga ini bisa kelar dengan cepat ya teman-teman. Karena dasar dari manifesto ini adalah sebenarnya, oke, kalau memang kita nggak bisa ngejar pasar global, tapi kita punya 297 juta penduduk di sini loh. Kalau daya beli mereka dijaga, kita nggak perlu mikir jauh-jauh keluar. Selama orang Indonesia masih pakai barang Indonesia, dan barang Indonesia masih jadi raja di negaranya sendiri, kayaknya enough deh. Iya nggak sih? Kalian tahu film Hollywood? Film Hollywood itu bisa dapat box office dengan strategi yang sederhana. Masukin unsur Cina. Makanya setiap film itu pasti ada Cina-Cinanya. Enggak, gue nggak lagi rasis. Tapi unsur ke Cina bukan orang Cina. Cina-Cinanya tuh pasti ada. Karena emang target marketnya di situ. Mereka nggak perlu laku di negara manapun. Laku di Cina, balik modal. Karena penduduknya sebanyak itu. Dan gue berpikir, iya juga sih, kita nggak perlu barang yang dipakai oleh orang luar negeri. Cukup satu kota misalnya pakai barang mobil Indonesia misalnya. Bajunya baju Indonesia misalnya, atau semuanya kameranya kamera Indonesia misalnya. Oke, itu udah signifikan nih lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja terjadi, inovasi terjadi, duit mutar di dalam domestik kita. Jadi ketergantungan kita pada luar negeri itu bisa lebih rendah.
Walaupun secara reputasi, wah nggak ada barang Indonesia di luar. Ya ngapain kita keluar, orang kita banyak. Itu yang sempat gue pikirin dan sekarang lagi proses untuk memanifestasikan ide itu sih. Oke, ada lagi? Enggak, kita masuk karena waktu kita tidak banyak, gue kasih kalian pilihan materi. Kalian mau gue ngomong soal mikroekonomi lanjutan, permintaan penawaran, faktor produksi, atau ngomong sejarah ilmu ekonomi. Mana yang kalian pilih? Sejarah ilmu ekonomi. Yang milih mikroekonomi siapa? 1, 2, 3, 4. Yang milih sejarah? Oke. Berarti kita bakal bahas sejarah ilmu ekonomi. Berarti kita masih masuk bab 1, karena kalau kita masuk ke bab 2 itu kita udah ngomongin mikro. Jadi mikronya silakan kalian either gue ngonten di tempat lain, gue ngajar di tempat lain bahas mikroekonomi, itu bisa kalian saksikan, atau kalian bisa beli buku ya nanti gue terbitin. Harganya di bawah 100.000 dan ebook. Kenapa bukan buku cetak? Gue mau lucu-lucuan aja pakai buku jadi ya udah. Tapi percaya, buku itu benar-benar gue tulis dengan gaya gue di video. Jadi nggak ada bahasa baku, nggak ada bahasa ini. Terus gue gambarnya juga sendiri gitu. Dengan gambar-gambar kayak gini. Itu bahasa ekonomi. Tapi gue nggak lagi promosi ya. Enggak. Jangan salah paham. Gue lagi jualan. Orang kan soft selling. Why you do soft selling always? We need the super hard selling. Ya ada yang nanya bang bukunya bisa bikin gue kaya nggak? Enggak. Yang pasti bukunya cuma bikin saldo gue bertambah. Tetap gue mau beli bang. Nah, itulah irasional manusia. Kayak konten ini pertama mau gue masukin membership nih teman-teman. Terus entah kenapa ada moral di dalam diri gue gitu. Ayo udahlah gue gratisin aja deh. Gue diprotes. Bang yang kayak gini kok gratis? Hah? Ini harusnya lu bikin membership. Kasihan lu nya. Gue aja nggak kasihan ke diri gue sendiri. Kenapa harus dibikin membership gue? Ya itu yang masuk behavioral economics sama anomali ekonomi ya. Dalam dunia modern ekonomi itu terus berkembang. Oke, kita belajar sejarah ilmu ekonomi dan kayaknya gue nggak perlu nulis-nulis dan pinggang gue mulai sakit karena umur gue udah segini. Gue mendongeng aja ke teman-teman di sisa waktu yang ada gitu. Kata ekonomi itu berasal dari kata apa teman-teman? Ada yang mau tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang pernah dengar istilah ekonomi itu berasal dari mana? Come on, kalian mahasiswa ekonomi loh. Dari mana kata ekonomi berasal? Yalah, seenggaknya kalian effort kayak ya ChatGPT, Google kayak tutup gitu. Beneran nggak ada yang tahu? Ekonomi itu dari kata oikonomia. Itu artinya mengatur rumah tangga, dibuat sama Aristoteles. Yang waktu itu mulai ngasih keilmuan sederhana gimana sih kita ngatur pemasukan dan pengeluaran dan mengelola rumah tangga kita. Nah, tapi jauh sebelum Aristoteles mendefinisikan ekonomi, kegiatan ekonomi itu udah dilakukan oleh manusia, yaitu barter, pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya dalam skup yang sangat sederhana gitu. Dari memburu dan meramu, lama-lama berkembang, lama-lama udah nggak bisa barter lagi, orang tambah banyak, barang tambah banyak, akhirnya muncullah yang namanya uang atau alat tukar yang sempat di kuliah sebelumnya gue bilang. Alat tukar itu adalah produk komunikasi karena kesepakatan bersama. Akhirnya kertas itu kita sepakati sama-sama uang, ya kan? Nah gitu.
Nah, ketika sudah zaman Aristoteles itu berkembang, ilmu ekonomi terus berkembang nih teman-teman. Ekonomi Islam, ekonomi lain, sampai pada akhirnya long story short, tahun 1775 atau 1776 seorang cendekiawan bernama Adam Smith bikin buku yang namanya The Wealth of Nation. Yang mana itu jadi fondasi dasar ilmu ekonomi modern saat ini gitu. Yang dia mengatakan bahwa salah satu faktor penting dalam perputaran ekonomi itu ya produksi, ya tenaga kerja gitu. Kalau semua individu itu selalu berpikir bagaimana uangnya lebih baik dan kehidupannya lebih baik, maka masyarakat yang harmonis akan terkumpul. Jadi selama kita berpikir kayak gimana, nggak perlu kita mikirin orang lain, nggak perlu kita mikirin negara, mikirin diri kita aja sendiri, dan setiap diri kita benar-benar serius untuk mikirin diri kita sendiri, maka masyarakat ideal itu akan tercipta gitu. Itu yang dipikirkan sama Adam Smith waktu itu. Dan negara itu ya udah jadi night watcher aja, jadi penjaga malam aja, nggak perlu intervensi banyak kebijakan. Biarkan invisible hand bekerja. Pernah dengar istilah invisible? Itulah yang namanya mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Jadi nggak perlu diintervensi, biarkan pasar bersaing sempurna. Lalu muncullah satu abad kemudian seorang yang bernama Karl Marx. Ya kan, yang sering banget kalau namanya mahasiswa baru masuk kampus itu kalau nggak kiri nggak oke gitu ya. Ditanya dikit, wah Marx bilang ini gitu, gue Marxis ya. Gue baca Das Kapital nih, gue baca Komunis Manifesto nih ya. Ini menurut mereka Karl Marx itu bukan tokoh mainstream, padahal ya segitu mainstreamnya gitu. Pas lu udah gede, oh ya, kayak gitu. Nah, Karl Marx ini sebenarnya nggak bisa seutuhnya dibilang ekonom ya, dia seorang filsuf. Dia hidup di Mars Jerman deh. Nah, si Karl Marx ini bilang, salah nih Wealth of Nation-nya Adam Smith nih. Wealth of Nation-nya Adam Smith itu melahirkan sebuah modus produksi yang namanya kapitalisme. Uang sebanyak-banyaknya, untung sebanyak-banyaknya, modal sedikit-sedikitnya memeras tenaga kerja yang kerjanya sampai 18 jam sehari. Labor itu tidak diperhatikan, maka muncullah Das Kapital dan mengkritik kapitalisme hasil dari pemikiran Wealth of Nation itu sendiri. Yang mana sebenarnya di Wealth of Nation itu nggak ada kata kapitalisme. Kapitalisme itu kata yang dibuat Marx, mengkritik pemikiran seperti itu, mengutamakan kapital, menekan pekerja. Nah, ternyata dampaknya segitu besar. BTW, Karl Marx itu sendiri nggak pernah jadi pekerja, teman-teman. Dia hidup oleh kapitalisme. Dibiayain temennya siapa namanya? Ada yang tahu? Friedrich Engels. Yang orang kaya. Marx ini nggak mau kerja, dia pengennya nulis aja. Ya udah. Tentang bagaimana nasib pekerja. Dan itu berdampak sekali. Akhirnya terus berkembang. Pada tahun segitu juga selain Adam Smith, banyak tokoh-tokoh lain kayak misalnya David Ricardo atau beberapa lain yang punya tesis yang sama soal ekonomi. Nah, lonjakan terbesar, maksud gue perubahan terbesar itu terjadi tahun 1929 sampai 1930-an. Ada yang tahu? Karena resesi ekonomi global. Betul, karena depresi ekonomi yang terjadi tahun 29. Tahu, kalian pernah nonton film Great Gatsby? Waduh, gue lupa film itu 2013, bos. Kalian tahu hype 1920-an nggak sih orang yang party mabok gitu? Hippie. Apa itu? Hippie. Oh bukan, hippie itu tahun 70-an. Jadi tahun 20-an itu Amerika itu lagi American Dreams banget. Tiap pagi, malam, sore ada filmnya di Babylonia apa kalau nggak salah di Netflix. Intinya mereka party terus-terusan karena mereka kaya. Dulu buruh cuci pun punya stok, punya saham. Sampai akhirnya terjadilah yang namanya Great Depresi, itu jadi pembahasan yang lain karena udah nggak bisa nih orang balikin investment orang, stok orang segala macam, jatuhlah ke ekonomi itu. Disitulah muncul sebuah teori yang sangat terkenal dan jadi landasan teori ekonomi makro sekarang. Apa itu, teman-teman? Teori Carroll bukan, Mas? Sedikit lagi. Ayo, semester 4, semester 6 pasti tahu lah ini. Namanya teori Keynesian yang dibuat sama John Maynard Keynes. Dalam bukunya The General Theory. Nah, dia ini mengkritik banyak sekali pemikiran ekonom klasik waktu itu. Dia bilang, ekonom klasik ini pada ngaco semuanya gitu. Jadi menurut ekonom klasik era-eranya Adam Smith ke atas, pengangguran itu nggak ada, bos. Yang ada tuh orang yang lagi gak mau bekerja.
Karena belum dapat gaji yang sepadan dan segala macam, maka akhirnya semua orang di situ, semua ekonom klasik melihat kalau tenaga kerja itu ada yang menganggur karena mereka belum mendapatkan penawaran dan offer yang pas, proposal yang tepat. Pas akhirnya gue menganggur. Itu menurut teori ekonomi klasik. Karena pada akhirnya mereka juga akan bekerja ketika permintaan dan penawaran itu ketemu gitu. Nah, menurut John Mencken, menurut si Keynes, nggak gitu bos, nggak gitu. Ini goblok ini kata dia, kayak Timothy Ronald. Ya kan, kalau ngomong, nah itu Keynes ngomong bodoh ini kata dia. Kalian bangun tidur, main GTA kata dia kan. Naik LCGC kalian gitu. Nah, tapi John Maynard Keynes tentu nggak kayak gitu ya. Dia bilang, enggak lah kata dia. Ada kok orang yang memang pengangguran karena memang nggak ada lapangan pekerjaannya gitu. Dan ternyata terbukti memang itu. Terus Keynes juga bilang, teori ekonom klasik yang bilang penawaran itu pasti akan selalu terpenuhi sama permintaan, nggak akan ada barang yang nggak akan habis, itu juga keliru. Ada loh masanya barang itu emang nggak laku, tapi menurut ekonom klasik, barang itu pasti akan laku, cepat atau lambat. Dan dalam 100 tahun pasti akan laku. Terus Keynes bantah lagi, ya we gonna die, kata dia. Kalau mikirnya sejauh itu ya kita semua juga pada akhirnya akan mati gitu tanpa pernah melihat barang itu laku atau tidak. Jadi banyak sekali teori-teori ekonom klasik yang dia patahin. Fundamentalnya itu pun dia perbarui dengan sangat baik. Salah satunya yang paling terkenal ya permintaan agregat, dia ngitung PDB, dia ngitung nggak bisa kita cuma ngelihat dari penawaran, kita juga harus melihat agregat permintaannya, pemenuhan lapangan pekerjaannya. Kita harus lihat pemerintah itu perlu intervensi loh, nggak bisa seluruhnya dikasih ke market atau seluruhnya dikasih ke pasar. Misalnya kalau ada resesi kayak gini, depresi kayak gini, pemerintahnya harus turun tangan, harus ngasih insentif, harus ngasih BLT, harus membuka lapangan pekerjaan supaya orang bekerja, supaya ada duit yang mutar. Itulah fungsi spending dari pemerintah. Dan itu berhasil untuk mengatasi yang namanya Great Depression tahun 1929. Yang pada akhirnya ada Perang Dunia Kedua dan semuanya berangsur. Ada yang pernah dengar ini? Belum? Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalian paham nggak yang gue ceritain ini? Paham? Kalau nggak paham, tolong nanya. Yang paling receh pun nggak apa-apa. Bang, permintaan apa? Penawaran apa? It's okay. Aman, biar enak, biar ngerti gitu. Ada istilah yang gue udah coba buat istilahnya sederhana ya. Tapi kalaupun belum ngerti, nggak apa-apa, kita jelasin lagi gitu. Karena kan kali ini di sini nggak akan dapat nilai, nggak akan dapat PR, nggak akan dapat tugas kan. Setelah sini berlalu, ya kehidupan kita masing-masing berlalu begitu aja juga kan. Jadi, monggo. Kalau nggak, gue terusin. Oke, gue terusin dulu ya. Sampai tahun 1970 semua orang akhirnya berkiblat lah pada general teorinya John Maynard Keynes ini. Tapi akhirnya dunia dihadapi satu masalah lagi teman-teman. Namanya itu stagflasi. Jadi dalam beberapa keadaan nggak mungkin deh yang namanya angka inflasi dan pengangguran itu beriringan. Itu nggak mungkin deh. Karena gini, dalam teorinya inflasi itu ada kurva Phillips namanya dalam jangka pendek. Semakin tinggi inflasi, maka semakin rendah angka pengangguran karena uang yang beredar itu semakin banyak. Jadi lapangan pekerjaan itu semakin terbuka. Begitu sebaliknya. Nah, stagflasi itu keadaan pengangguran tinggi, inflasinya juga tinggi. Bingung pakai teorinya Keynes ini nggak bisa, pakai metode Keynesian ini nggak bisa. Akhirnya ada satu metode lagi yang udah lama, itu sebenarnya orang paham tapi nggak dipakai, namanya neoliberalism. Penggagasnya Friedman sama Hayek. Ada buku namanya The Road of Serfdom. Nah, neoliberalism ini lebih parah lagi daripada ekonom klasik nih. Dia bilang, udah pemerintah itu benar-benar nggak boleh campur tangan sama market. Pasar itu memang harus dibuat as is gitulah. Dan kalaupun ada hal yang negatif yang timbul dari mekanisme pasar, ya itulah konsekuensi dari market yang bekerja gitu. Memang akan ada disparitas, tapi kuenya akan membesar gitu. Makanya harus ada makanya pemerintah harus melakukan privatisasi, serahkan aja sama swasta. Itulah yang terjadi, dan ternyata stagflasi ya langsung ataupun tidak langsung, besar ataupun kecil, itu terpengaruh sama hal tersebut dan memang selesai. Nah, orang makin bingung, jadi siapa yang benar? Dua-duanya itu menyelesaikan masalah loh gitu. Nah, sampai akhirnya muncul lagi yang tadi gue sempat long story short, yang sempat singgung, behavioral economics.
yang membuktikan bahwa setiap keputusan ekonomi itu tidak terjadi secara rasional. Sampai tahun 2008 ketika ekonomi Amerika jatuh nih gara-gara kalian pernah nonton ini nggak sih The Big Short? Ada yang pernah? Pernah dikit. Nah, itu satu-satunya PR kalian harus nonton Big Short. Dan kalau misalnya kalian ada istilah yang kalian nggak pahamin, kalian DM gua. Dari situlah kalian akan mencintai mata kuliah ini dan mencintai jurusan ini karena keren banget. Serius. Dan di situ ada Margot Robbie. Ada Brad Pitt. Man, Brad Pitt. Everyone love Brad Pitt. Ya, ada banyak lah. Banyak aktor-aktor gede. Ada Ryan Gosling, Steve Carell. Jadi salah satu film terbaik yang pernah gue nonton. Nah, kejatuhan ekonomi Amerika karena subprime mortgage. Karena default credit property dan lain sebagainya itu crash, jatuh. Nah, akhirnya metode yang dipakai ya kembali government spending, Keynesian yang menyelamatkan ekonomi tahun 29 lagi. Artinya apa? Artinya ilmu ekonomi itu bukan teori pasti, teman-teman. Sifatnya analisis gitu. Menyesuaikan konteksnya, menyesuaikan situasinya, menyesuaikan masyarakatnya. Dan kompleksitas yang rumit ini, yang besar ini, itu harus dihitung dengan benar-benar presisi supaya tidak salah. Makanya ngomong ekonomi itu tidak akan bisa selalu populer. Misalnya kita tahu BLT itu kebijakan yang buruk. Secara teori itu kita pahami, BLT ini buruk. Tapi dalam realitas itu dibutuhkan supaya menstimulus masyarakat untuk punya konsumsi. Karena kalau masyarakat nggak distimulus nih untuk punya konsumsi, maka uang tidak berputar. Oke, to be fair, sekarang makan siang gratis atau makan bergizi gratis apapun namanya. Itu nggak bisa cuma kita lihat sebagai makan siangnya doang. Tapi uang yang tidak dipakai untuk makan siang itu akhirnya memutar roda perekonomian. Konsepnya kan begitu. Tapi kalau teorinya kan begitu. Tapi kalau realitasnya tidak dilakukan dengan baik dan akhirnya ada program yang memang sudah membebani APBN kita, tapi ternyata orang tua masih harus beli makanan karena makanan yang dikasih misalnya busuk. Nah, itu berarti tidak berdampak dengan ekonomi kita. Seperti itu. Itulah sejarah dalam ilmu ekonomi dan penerapannya sendiri dalam kebutuhan sehari-hari kita. Kalian tahu kenapa harga masker mahal waktu COVID? Karena gonjangan pasar modal dan market-market lainnya, Mas. Akhirnya investor atau orang yang berinvestasi ngalihin ke hal yang pasti, investasi yang pasti atau enggak investasi ke yang udah terjadi nih dalam beberapa periode atau tahun-tahun. Harga masker. Masker waktu kebutuhan. Tuh. Ya karena itu elastisitas atau kurva permintaan dan penawaran. Hukum penawaran itu adalah kita akan selalu belanja, kita akan selalu menjual barang ketika harganya tinggi sebanyak-banyaknya. Hukum permintaan adalah kita akan membeli barang ketika harga itu benar-benar bisa kita capai seoptimal-optimalnya. Dan ketika harga semakin naik dan barang itu punya substitusi misalnya, maka konsumen akan berpindah ke barang yang lain. Tapi kalau kondisinya inelastis kayak masker kemarin karena nggak ada substitusinya, mau lu ngomong moralitas sepanjang apapun, ngomong tolonglah orang baik, bla 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 bla, tetap aja masker dijual 80.000, 100.000 orang akan beli. Karena inelastis, karena nggak ada penggantinya, nggak ada substitusinya. Segitu fairnya ekonomi, bukan segitu fairnya ya, segitu belak-belakannya ekonomi. Bahkan ketika lu masukin ceramah no jujutsu, ya kan, satu video di YouTube atau 10 thread di Twitter itu nggak ngaruh. Tetap aja orang jualan itu, tetap aja orang beli itu, tetap aja masker itu laku di zaman itu. Gimana caranya berpengaruh? Caranya adalah ada substitusi. Ya namanya masker kain yang dibuat sendiri. Mulai harga masker normal karena orang nimbun. Nah begitulah ekonomi bekerja teman-teman. Misalnya kayak kelangkaan minyak goreng beberapa tahun yang lalu. Para penjual minyak goreng itu udah beli minyak goreng harga 20.000. Nah pemerintah bikin batas nih. Maksimal boleh dijual 14.000. Apa yang dilakukan penjual? Nimbun. Itulah cara ekonomi bekerja, mekanisme pasar bekerja. Ngapain gue jual? Gue belinya 20.000. Itulah peran penting pemerintah gitu loh dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kalau pemerintahnya nggak benar, nggak pintar, itulah yang terjadi. Udah jelas ada masalah dalam pasar minyak goreng kita, malah ngejualnya 14.000.
Akhirnya apa? Akhirnya makin banyak transaksi gelap yang terjadi. Sama kayak rokok. Ada yang bisa ngejelasin ke gue masalah rokok di Indonesia? Masalah cukai, Mas. Iya, gimana tuh? Kan kalau yang resmi itu Siapa? Kalau yang resmi sekarang kayak filter segala macam itu kan harganya tuh makin lama makin naik ya, Mas. Nah, justru sekarang tuh ada alternatif dari petani-petani yang jual kayak Smith, Lois dan segala macam. Itu petani sendiri yang jual. Bukan sih, maksudnya kayak tanpa cukai gitu maksudnya. Oke. Langsung ke konsumennya tanpa melalui pemerintah. Lu pernah beli itu? Pernah. Sampai sekarang? Masih. Tapi beneran kan lu beli akhirnya kan? Ya. Karena Sebenarnya solusinya adalah lu berhenti merokok. Bukan beli yang murah. Bukan beli yang ilegal, itu rokok ilegal. Nah itu, tapi the fact, the realitasnya terjadi kayak gitu. Nanti nama lu gue sensor, mana ya? Nanti suara itu jadi kayak suara helium gitu. Nah itu terjadi, apakah Pak Hussein salah? Tidak. Tidak, ya bisa dibilang secara hukum ya salah mengkonsumsi rokok ilegal. Tapi ya itulah pasar bekerja kan. Sementara rasanya sama aja. Akhirnya siapa yang rugi? Masyarakatnya rugi. Produsen rokoknya rugi. Yang untung siapa? Ya pelaku ilegal ini. Negara pun rugi karena kebijakan yang tidak tepat sasaran. Nah segitu rumitnya ketika kita ngebahas ekonomi suatu negara. Makanya ketika Menteri Keuangan suatu negara lebih banyak mengambil keputusan yang populis ketimbang unpopulis, berarti ada masalah di situ. Orang kan dukung nih harga rokok semakin tinggi supaya orang semakin tidak berhenti. Apakah sih berhenti? Tidak, dia cari rokok ilegal. Dan orang seperti ini ada jutaan di luar Pulau Jawa ini. Di Sumatera apalagi? Kalian kalau ke Sumatera sekarang nggak ada kalian nemuin rokok-rokok dari Jarum, Gudang Garam, Sampurna, enggak. Ya rokok-rokok yang disebut tadi, Lukman, Smith, dan lain sebagainya. Iya kan? Ya akhirnya orang mencari substitusi yang lebih murah. Bukan menyesuaikan kebutuhannya gitu. Dan ini menghancurkan ekonomi juga dari dalam. Orangnya juga nggak berhenti merokok. Nggak pernah gue ketemu, ada karena cukai rokok naik, orang yang jadi berhenti merokok tuh nggak ada. Karena hukum, penegakan hukum di tempat kita, di negara yang sangat kita cintai ini masih kurang kuat. Jadi ini gue ajarin ke kalian ya, apalagi kalian nanti setelah kuliah atau setelah jadi birokrat misalnya atau pegawai, pemilihan diksi itu jadi sangat penting teman-teman. Gue bilang penegakan hukum di tempat kita masih busuk, nah bisa jadi masalah. Tapi ketika gue bilang penegakan hukum itu kurang kuat, oh nggak apa-apa, dia nggak hate speech, padahal sama. Ini gue random banget. Karena dan itu benar-benar terjadi. Gue sering bilang, lu mau ngatain orang bodoh, itu kan kasar. Bego. Kasar ya. Tapi ya kita menghadapi masalah ini, keterbatasan intelektualitas gitu. Nah itu artinya sama, tapi orangnya nggak akan tersinggung. Nah itulah Indonesia ini. Termasuk aturan regulasi seperti ini gitu. Dan itulah ekonomi bekerja, masalah rokok. Ada yang bisa ngasih contoh masalah lain? Tadi case yang lain? HP, Mas. HP kenapa? Yang kemarin iPhone 11. Nah. Kan kemarin emang kebijakan TKDN itu sempat ditahan tuh. Iya. Berapa lama. Akhirnya tuh banyak mafia-mafia yang nyelundupin barang ke Indonesia dengan harga yang nggak masuk akal. Di atas harga SHP mereka jual. Berapa? Lu beli juga tuh? Apa? Headphone lu 16 loko lu Smith. Mantap betul. Lu beli juga itu? Kalau gue beli yang resmi, Mas. Oh. Tunggu. Sorry, resmi di sini karena gue kan emang jualan dan dapat diskon. Untuk HP lu bisa tuh. Beli iPhone 16 Pro atau 16 yang harganya pasti di atas 10 jutaan. Rokok lu Smith. Astaga. Oke, itu contohnya benar juga tuh. Karena TKDN akhirnya ya tetap aja nggak ngurangin orang untuk beli iPhone 16 Pro ini. Dan akhirnya apa? Akhirnya orang pergi ke Singapura. Itu kan bukan dan lucunya, lu punya iPhone 16 Pro ketika itu dilarang, itu bukan sesuatu yang ilegal. Lucu. Itu bukan kegiatan yang ilegal. Misalnya gue ke Singapura nih waktu itu dilarang, gue beli iPhone-nya, gue pakai untuk diri gue. Legal, aman, gue daftar email di Bea Cukai, selesai. Berapa potensial loss? Kebijakan TKDN misalnya. 40%. Wah, secara nomenklatur, secara nama, secara judul bagus banget nih.
harus lokal 60%, 40% segala macam. Dalam prakteknya, iya ngambil barang dari mainland China, dirakit di sini, dibilang itu barang kita. Dijual 5 kali lipat lebih mahal. Karena TKDN. Sementara barang-barang yang bagus nggak bisa kita ambil karena bukan TKDN. Dan akhirnya orang malah memilih barang bagus dibeli kemana lagi? Singapura. Jadi Singapura tuh kaya karena kita tuh. Ada lagi satu negara lagi yang kaya karena kita. Kamboja, bos. Lihat Rolls Royce beredar di Jakarta itu bukan hal yang gampang. Di Kamboja, keluar rumah lu lihat itu. Duit kita itu. Nah inilah, karena apa? Karena dalam menyusun kebijakan ekonomi policy, kita itu masih populis. Secara moral kayak gimana ya benarnya ya? Biar ini kayak gimana ya? Enggak secara teknokratis atau akademis gitu loh. Dalam melakukan kajian, dalam membuat sebuah keputusan. Yang penting lini masa senang gitu. Yang penting kelihatan pro rakyat, entah rakyat yang mana yang diproit. Yang penting secara kalau mahasiswa nilainya ini berpihak. Padahal ya masalah yang ditimbulkan ya seperti itu tadi. Dan dua-duanya kalau dinarasikan di sosial media itu kebijakan yang bagus. Naikin cukai rokok untuk menghentikan perokok, naikin TKDN untuk industri dalam negeri, dan hasilnya this is it. Iya, ekonomi kita juga nantinya. Makanya ketika kita belajar ekonomi, bias subjektivitas itu harus kita hilangkan teman-teman untuk result yang paling tepat. Oh, gue udah disuruh berdiri sama Apple Watch gue. Oke, sampai sini ada pertanyaan, masih ada 5 menit terakhir. Yap. Mau nanya, pengambilan keputusan terhadap ekonomi, kebijakan ekonomi itu ada sebuah pautnya dengan aspek moralitas, moralitas. Misalnya ambil case tadi contoh rokok ya. Pemerintah naikin pajak biar orang-orang masyarakatnya tidak membeli rokok lagi gitu. Terus naik, tapi kita tahu malah biar orang Indonesia nyari yang lebih murah, alternatif murah kan. Jadinya rokok ilegal kita beli segala macam ketika kepepet, dan kebanyakan orang di Indonesia pun makan nggak kepepet pun beli itu karena memang murah kan. Dan bisa diakses dimanapun. Nah itu dia. Nah maksud saya tadi pertanyaannya ada masih aspek ekonomi ini untuk mengambil kebijakan ekonomi itu aspek moralitasnya ada nggak? Seharusnya tidak. Ini gue langsung ngomong seharusnya tidak. Karena moral itu tidak bersifat universal. Hal yang amoral di satu daerah bisa jadi bermoral di daerah yang lain. Kayak gimana kita nyari benang merah? Kayak gimana kita nyari the bottom line-nya? Lu tahu gimana gue berjuang soal judi online? Tahu ya. Tapi ketika dulu di Jakarta, itu kasino legal, prostitusi legal. Tapi karena moral, dihilangkan. Kalau lu mau bersihin sampah, jangan tong sampahnya lu buang. Paham? Akhirnya apa? Apakah prostitusinya hilang? Malah makin sulit ditangani, penyakit di mana-mana. Apakah judinya hilang? Nah, ketika basis kebijakan ekonomi diambil by moralitas seseorang atau satu kelompok, tanpa kajian akademis, tanpa kajian saintifik, tanpa kajian ilmiah, maka peluangnya untuk jadi lebih destruktif itu besar. Apalagi untuk kelompok masyarakat majemuk. Beda cerita kalau kita homogen. Misalnya kita di Arab Saudi. Majority-nya tuh bisa sampai 90% misalnya. Mungkin it works dengan moralitas di situ. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, duluan nih. Mas, kalau ini kan tentang ekonomi ya. Kalau saya pernah baca buku tuh The Changing World Order by Ray Dalio. Ray Dalio. Ya. Yep. Nah itu kan setiap negara itu ada masanya. Dulu tuh yang paling berkuasa itu Belanda, Dutch, nah VOC, lalu berpindah ke British, dan saat ini Amerika, dan saat ini tuh kita melihat dan di buku itu tuh jelasin kalau misalkan sekarang tuh mulai ada peralihan ke Cina. Bahkan kita melihat kayak barang-barang sekarang tuh kebanyakan made in China gitu. Bahkan kelihatan nih ekonomi dari Amerika nih mulai goyah kayak kemarin Donald Trump bikin kebijakan dan membuat stock market crash kayak gitu. Nah itu tanggapan Mas Ferry untuk seperti itu apa? Lalu posisi Indonesia ke depannya itu baiknya bagaimana?
Kemudian contoh langkah konkret apa yang harus diambil pemerintah Indonesia? Oke, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, pernah mikirnya. Itu sederhananya kayak gitu ya. Dulu eranya Chandra Leo gitu ya. Ya kan? Sekarang eranya? Oh. Enggak. Kagak. Siapa YouTuber, TikToker yang paling terkenal sekarang? Willy Salim lah. Aduh. Ya itulah. Era itu berganti. Ya begitu juga dengan ekonomi gitu. Gue tuh suka tuh tektokan Cina dengan Amerika di sebuah TV nasional gitu. Takut nggak Cina? Cina itu 5.000 tahun ada sebelum Amerika ada katanya. Dan kami akan terus ada sampai 5.000 tahun ke depan. Waktu Amerika mungkin sudah tidak ada. Artinya kan memang Cina ini sebenarnya bukan kekuatan baru ya. Tapi mereka mengalami fase naik turun nih. Ya kan? The fact mereka tertinggal puluhan tahun dulu. Kalau kalian sedikit baca sejarah soal Mao Zedong dan segala macam, mereka bisa keep up. Tahun 60-an Cina tuh lebih miskin dari kita. Korea lebih mungkin ya kurang lebih sama dengan kita. Bahkan Vietnam tahun 80-an itu jauh sekali dibanding Indonesia. Terus mereka ada restorasi namanya Doi Moi. Makanya jadi kayak sekarang. Artinya semua itu terus bergerak, semua itu terus berkembang. Orang selalu bilang Cina bakal maju, tapi sebenarnya orang nggak pernah ngelihat hambatan Cina. Cina itu bisa maju karena the core yang mereka jual sebenarnya, yang bikin ekonomi mereka begitu besar itu tenaga kerja. Ya kan? Makanya mereka, Cina itu pinternya adalah ketika mereka tahu nih, yang bisa gue jualan dulu nih tenaga kerja gue nih, orang gue banyak. Ya udah ini dulu. Tapi ketika itu berjalan, inovasi, teknologi mereka terus kembangin. Dan once di titik kayak US sudah mikir, gue nggak bisa lagi nih pakai tenaga kerja Cina. Cina udah ready. Lo ngomongin mobil listrik, kita punya BYD, bos. Lalu ngomongin soal semikonduktor nih, walaupun Taiwan maju, ya kita udah bisa ngejar loh. Lalu ngomongin teknologi, kita udah punya ini loh. Yang mana itu beriringan dengan mereka tetap provide tenaga kerja. Dan selama ini jadi masalah buat negara maju, karena kan gede tuh gajinya kalau lu bikin pabrik di US. Kita pindah semua Cina, ayo sini. Come to papa gitu kan. Papa Xi Jinping gitu kan. Dibuat dan ketika perang dagang terjadi, Cina ready. US naikin 100, dia naikin 200. Dia jual beli akhirnya Cina win loh. Ya karena segitu mapannya Cina mempersiapkan itu semua. Dan itu direplikat sama Vietnam juga. Dan semua dasar itu pertama kali dibuat oleh Singapura. Singapura itu punya apa? Otak-otak paling. Otak-otak Singapura pernah makan? Atau es krim Singapura? Dia nggak ada apapun gitu loh. Beda banget dengan Indonesia, tapi bisa begitu berkembang negara sekecil itu bisa jadi negara maju. Nah hal-hal seperti ini karena Lee Kuan Yew waktu itu ya udah. Oke Lee Kuan Yew, oke kalian nggak akan bisa menikmati demokrasi yang benar nih. Ya kan, ini seluruh susunan ini keluarga gua nih, tapi gue pasti mereka kompeten. Gue mau negara ini maju. Lu nggak boleh buat patung gua, nggak boleh muka gua yang ada di mata uang lu. Lu cukup trust aja sama gua bikin Singapura ini maju. Nggak ada dia jualan moral, nggak ada dia jualan cinta tanah air kebangsaan, nggak ada dia jualan kita akan melakukan semuanya demi rakyat, nggak ada. Lee Kuan Yew, gue mau ini. Lu tahu pidato pertama Lee Kuan Yew ke semua pemuka agama di situ. Gue nggak akan melarang lu beragama, tapi kita di sini Singapura. Jadi semuanya itu jadi warga negara Singapura. Dia bilang gue nggak bertuhan, tapi gue menghormati semua agama. Tapi jangan sampai kepercayaan kita itu mengganggu pertumbuhan dan ekonomi kita. Mana ada presiden Indonesia berani ngelakuin hal seperti itu? Gak usah gue sebut ya. Tapi kalian tahu yang mau gue sebut kan? Hidup Jokowi. Indonesia yang paling dekat dengan Singapura. Yang jadi tempat pemasukannya Singapura. Salah satu ketika lu mendedikasikan hidup lu sebagai edukator adalah bukan cuma bicara yang benar dong, tapi bagaimana pesan itu sampai walaupun pelan-pelan. Tapi kalau di sini karena kualitas pendidikannya udah sama rata, anak-anak S1 semua critical thinking-nya udah bagus, kita bisa lebih dalam lagi. Tapi orang kayak kalian ini cuma 5% loh dari populasi penduduk kita. Ketika lu mau maju kayak Cina, Vietnam, dan Indonesia harus seperti itu, ya maka PR-nya bukan cuma soal inovasi, riset,
pemerintahan yang benar, pemerintahan yang bagus dan lain sebagainya. Yang benar dan bagus yang seperti apa dulu? Yang populis kah? Yang keras kah? Yang jelas kah? Problem pemberitaan kita sekarang ini, gue bukan masalah keras atau tidaknya, nggak jelas aja ya apa yang mau dituju. That's it. Kalau jelas ya terserah lah gitu. Lu bahkan nggak tahu tujuan lu apa gitu. Kita harus mencegah stunting. Oke, stunting it's a problem, it's a big problem, but we had the another problem. Bukan cuma stunting, anak SMA nggak bisa baca bos hari ini. Itu apa? Policy yang emang nggak dipikirkan juga cost benefit dan keadaannya gitu. Ada ngelihat konten di TikTok, anak SD nggak tahu ibu kota Jawa Tengah. Apa ibu kota Jawa Tengah teman-teman? Semarang. Jambi adanya di mana? Sumatera. Berapa jumlah provinsi di Papua? Nah itu yang ditiru sama Vietnam dulu waktu nyusun kurikulum. Mereka ngambil intisari kurikulum KBK dan 94 Indonesia diterapkan dengan keadaan yang lebih baik. Jadilah Vietnam kayak sekarang. Kita udah punya kurikulum bagus 2006, 2013. Kurang woke. Tidak melihat potensi anak. Anak nggak boleh ditinggal kelas. Anak harus punya kemampuan memahami bacaan ketimbang membaca. Akhirnya membaca pun mereka tidak bisa. Karena ya sudah waktunya main-mainnya sampai SMA. That's the ugly truth. Untuk itulah gue berkeliling ke semua kampus. That's the ugly truth, teman-teman. Dan kalau ada yang mau bantah, monggo loh, silakan. Paling kita kelahi sudah ya. Hidup itu sederhananya. Selama lu tidak merugikan orang lain, enough. Kadang-kadang kita terlalu pengen berkontribusi, sampai kita lupa esensi yang penting. Semakin besar keinginan kita berkontribusi, akhirnya kita merugikan sekeliling kita sendiri. Karena udah jam 2, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See ya.